Perkenalkan, nama saya Ratu Syakira Naban. Saya merupakan siswi kelas 10-6 di SMA Negeri 4 Medan. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membuat video tugas pembelajaran Matematika Trigonometri kelas 10. Yuk, tonton videonya sampai habis. Baiklah teman-teman, jadi di sini kita akan mempelajari tentang segitiga siku-siku terlebih dahulu. Nah, jadi di dalam segitiga siku-siku itu ada yang namanya sisi ya teman-teman. Ada yang sisi depan, sisi samping, dan juga sisi miring. Nah, biasanya sisi miring itu ialah sisi terpanjang teman-teman. Dan yang kedua itu ada sisi depan. Sisi depan itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut. Dan yang ketiga itu ada sisi samping, yaitu sisi yang berdekatan dengan sudut. Adapun beberapa rumus sin konstan dalam trigonometri. Yang pertama itu ada sin, rumusnya depan per miring atau biasanya kita singkat sebagai demi. Yang kedua itu ada cos dengan rumus samping per miring yang biasa kita singkat sami, dan yang ketiga itu ada tan dengan rumus depan per samping yang kita sering sebut desa. Baik teman-teman semuanya, di sini kita ada contoh soal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang siswa berdiri sejauh 20 meter dari sebuah gedung. Tinggi mata siswa tersebut adalah 1,5 meter dari permukaan tanah. Lalu ia melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 30 derajat. Maka tentukanlah tinggi gedung tersebut. Nah, tadi saya udah buat diketahui dengan ditanyanya. Yang pertama itu diketahui, yaitu jarak terhadap gedung sama dengan 20 meter. Yang kedua itu sudut elevasi, yaitu 30 derajat. Dan yang ketiga itu tinggi mata 1,5 meter. Dan yang ditanya itu ialah tinggi gedung tersebut. Agar kita paham, kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Kita gambar juga orangnya sekalian. Nah, perlu diperhatikan juga ya teman-teman, sudut elevasi itu diukur dari mata siswa tersebut, bukan dari permukaan tanah. Jadi tinggi yang kita cari dari trigonometri nanti adalah tinggi dari mata terhadap puncak gedung, bukan langsung tinggi gedung secara keseluruhan. Kita buat dulu nih gedungnya dan juga jarak-jaraknya. Yang pertama kita buat jarak ke gedung itu 20 meter. Di sini saya salah tulis, saya tulisnya 80 meter. Lalu sudut elevasinya itu 30 derajat. Dan juga tinggi matanya itu tadi 1,5 meter. Sekarang kita tentukan dulu sisi-sisinya. Dan yang ditanya tadi yaitu tinggi gedung tersebut. Nah, kita buat di sini sampingnya itu yang pertama kan kita udah tahu nih 20 meter. Nah, lalu yang kedua itu ada depan, kita buatnya itu tinggi dari mata terhadap gedung ya teman-teman. Dan yang ketiga itu ada sudut, pastinya 30 derajat. Jadi di sini yang kita ketahui itu hanya dua sisi, yaitu sisi samping dan juga sisi depan. Karena yang diketahui itu cuma depan dan samping, jadi kita gunakan rumus tangan teman-teman. Nah, kita buat ya teman-teman rumus dari tan tersebut, yaitu depan. Nah, rumus dari tan tersebut itu ada depan per samping. Lalu tinggal kita masukkan aja angka-angka tadi ke dalam rumus tan. Nah, kita buat dulu tannya itu tadi tan 30 derajat sama dengan depannya itu kan itu depannya tinggi. Jadi karena belum diketahui, kita tulis aja dulu tinggi. Lalu sampingnya kita
sama dengan 20 per akar 3. Ya, per akar 3. Lalu kita selesaiin, yaitu 20 per akar 3, yaitu 20 akar 3 per 3. Nah, sampai di sini kita baru dapat tinggi dari mata ke puncak gedung. Padahal yang ditanya itu ialah tinggi gedung dari tanah. Jadi kita harus menambahkan tinggi mata siswa ke tinggi gedung. Nah, jadi kita tulisnya 20 akar 3 per 3 ditambah 1,5 meter. Baiklah, sekian saja video yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Semoga penjelasan dari saya cukup dimengerti oleh teman-teman semuanya dan membantu kita semua dalam memahami trigonometri dasar. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.